Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana? Oh, ini. Silakan saja lagi di New York. Oke, baik, pagi-pagi di hari Minggu sudah pada nongkrong di sini. Sudah pada sarapan belum ya? Sudah. Alhamdulillah kalau udah. Kalau yang belum mau lanjut sarapan boleh. Enggak, mau sampai sarapan boleh. Yang nggak boleh cuma berasap kalau di sini. Oke, baik sobat ya, perkenalkan nama saya Prima, saya dari HPI, Hubungan Wisata Indonesia. Adek. Hari ini saya bertugas bersama Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad hari ini sebagai pilot kita ya. Saya selalu panggil Pak Ahmad pilot. Kenapa? Karena katanya kalau bisa panggil driver, kata Pak Ahmad kayak naik motor gitu ya. Ada yang baru pertama kali naik bus bandros? Iya, kali. Ternyata banyak yang baru pertama kali. Orang Bandung kan? Jakarta. Jakarta, Karawang, Kemayoran. Ini Ciangsana. Karawang, Bekasi. Ini Ciangsana. Oke, baik. Tapi ke Bandung bukan pertama kali ya. Nggak sering kemana, tapi alun-alun sudah nggak aneh. Kantor pos sebelah kiri kita juga udah nggak aneh. Tapi tahu nggak kalau di sini pernah ada penjara yang sekarang bangunannya sudah diratakan dengan tanah, dibangunlah gedung perkantoran yang sebelah kanan kita dan toko. Jadi dari sebelah sana sampai ke depan kita, ini sebelah kanan dulunya penjara, namanya penjara Bance. Di ujung sana ada patungnya Bung Karno. Jadi kalau mau main ke sini sebenarnya masuk ke dalam boleh, dan ini gratis ya. Biasanya ada sana ada petugas di sini. Jadi ketika penjara ini dibongkar di tahun 80-an, karena dianggap sudah tidak layak, disisakanlah yang tadi di dalam itu ya, sel nomor 5, sel yang dulu pernah ditempati oleh Bung Karno. Nah, kemudian penjaranya setelah dirobohkan, dibangunnya pertempuran seperti sebelah kanan kita dari gedung yang paling sana sampai di sini, traffic light yang ada di depan kita. Setelah itu apakah Bandung tidak punya penjara? Punya, karena Pemerintah Bandung membuat penjara yang baru dengan nama yang sama, penjara Bance, tapi lokasinya di selatan sana dekatnya Setas Batu Cibaduyut. Nah, sebenarnya penjara Bance yang aslinya, yang sebelah kanan kita ini sudah dibongkar, masih ada sudutnya yang asli. Jadi ini sudut penjaranya yang tidak dibongkar. Ini dia. Masih ada tuh menara pengawasnya utuh di atas ya. Jadi nanti kalau habis turun dari bus Bandros, fokus sini tinggal nyebrang aja, lalu jalan-jalan lihat. Biasanya kalau ada petugasnya kita boleh masuk. Yang ada sel bekas Bung Karno tadi, ada patungnya Bung Karno. Di temboknya di kiri kanan itu ada foto-foto dan sejarah singkat ketika Bung Karno ada di Kota Bandung. Tapi kalau ingin tahu cerita detailnya, saya selalu sarankan untuk membaca buku yang berjudul Jejak Soekarno di Kota Bandung. Bukunya tidak terlalu tebal, tapi bacanya enak ya, baca novel, jadi nggak kayak baca buku sejarah ya. Dan baik, sekarang kita sudah sampai di Jalan Braga, aja nggak? Tuh, ada tulisannya Braga, banyak kalau pagi-pagi ini banyak foto-foto di sini. Konon katanya, kalau ke Bandung, belum selfie di tulisan Braga itu belum ke Bandung, betul? Oke. Saya sebagai orang Bandung juga belum pernah selfie di situ. Berarti belum aku ya sebagai orang Bandung. Nah, baik, pagi-pagi Jalan Braga masih sepi. Semalam Di sini ada sebuah toko roti yang legendaris. Sayangnya kalau hari Minggu tutup. Tokonya dari sebelah kanan kita ini namanya Sumber Hidangan. Jadi dia buka tanggal kalendernya berwarna hitam dan biru. Kalau kalendernya berwarna merah dia tutup. Namanya Sumber Hidangan. Jadi kalau mau coba roti dan es krim di sana harus besoknya hari Senin. Nah, itu terkenal dari tahun pagi-pagi udah nongkrong di situ, Pak. Ngapain tuh, Pak? Nah, jadi tadi Sumber Hidangan tadi. Gitu ya. Jadi Sumber Hidangan tadi memang sudah terkenal dari tahun 1929. Tapi jangan kecewa karena ada satu lagi restoran legendaris di Jalan Braga ini yang sudah jualan di sini lebih lama lagi dari tahun 1923. Namanya Masang Bohleyan yang sekarang lebih dikenal sebagai Braga Permai di sebelah kanan kita. Wah, itu mobil dari saya ada di sini. Nah, baik, kalau kita di Sumber Hidangan di Braga Permai, ini spesialnya apa? Kalau kita parkir nggak di depan, parkir di belakang, karena mereka punya lahan parkir di belakang, itu bisa langsung masuk ke
dapurnya. Jadi kalau ibu-ibu ini kalau beli roti semuanya ini yang masih di oven ya. Nah kalau di Braga kita bisa pilih langsung yang masih di oven gitu. Tapi jangan khawatir, menunya tidak hanya roti ya. Di sini ada beberapa lagi menunya dari sahabat pagi sampai malam. Dan baik, kita belok ke sini ke Jalan Sungai Raja ya. Dia tujuan kita lurus, tapi karena Jalan Braga yang sebelah sana itu ada arahnya dari utara, jadi kita belok ke sini dulu. Kita tinggalkan Jalan Braga yang dulu sempat dikenal dengan nama Jalan Pedati atau Karanwah. Kenapa? Karena dulu banyak pedati yang hilir mudik ke sana. Jadi kalau orang zaman dulu kalau kasih nama daerah atau kasih nama sesuatu itu gampang. Misalnya di sana banyak pedati lewat, gitu, oh Jalan Pedati Karanwah. Ketika mulai banyak orang membuka toko di sana, noni-noni Belanda mulai senang jalan-jalan di Jalan Braga itu, ada istilahnya Ngabaraga atau jalan sore hari, jalan-jalan sore hari. Ada yang bilang juga Ngabaraga ini sebenarnya nama jalan yang di pinggir sungai pematang sawah, tapi di tepi sungai itu disebutnya Baraga. Tapi kalau jalan-jalan sore di sana juga orang bilangnya Ngabaraga. Nah, ketika muncul istilah Ngabaraga, akhirnya orang menyebutnya jalan tepat Ngabaraga. Nah akhirnya sekarang lebih dikenal sebagai Jalan Braga. Kalau di depan kita, ini kalau pagi-pagi hari Minggu di sini macet gara-gara di depannya ada masjid Tarsis ya. Nah kalau hari Minggu pagi suka ada ini apa sih ceramah apa sih ceramah yang kadang ya ceramah. Saya kadang-kadang lupa sampai ceramah. Ada ceramah, ada kajian agama. Nah umatnya sampai ke jalan. Tapi saya ini kalau di jalan ini lebih banyak yang wisata kuliner ya, kan kita dagangnya juga banyak yang jalan-jalan. Nah bisa parkir ya, nah jadi ini tuh mobil para jemaahnya yang ke masjid itu parkirnya sampai ke sini. Ini sebentar lagi mereka dilarang nggak, jadi kita macet itu karena kehalangan karena mobil parkir ini. Nah baik di depan kita, sayangnya kan kita bisa mau mobil yang parkir itu ya. Di situ ada sungai yang namanya Sungai Cikapundung. Sungai terpanjang di kota Bandung, kalau nggak salah panjangnya 28 km dari utara mengalir ke selatan. Pundung, bahasa Sunda itu artinya ngambek. Nah, jadi pertanyaan saya, Cikapundung apa banyak yang ngambek di pinggir sungai gitu ya? Ngambek sama pacarnya gitu, ngejatuh di pinggir sungai gitu ya? Nah ternyata tidak ya. Saya tanya sama para ahli, ternyata dulu di sungai ini banyak pohon kapundung. Jadi kapundung di sisi cai, jadi Cikapundung. Kapundung itu ada pohon apa? Nah, kalau orang Jakarta menyebutnya buah menteng. Nah, itu kapundung kalau orang Bandung. Saya sendiri belum tahu buahnya kayak apa ya, apalagi cicipinya saya belum pernah tahu. Nah, di sungainya ya. Jadi bukan karena ada pundungnya di sini ya. Cuma sayangnya sejak Bandung dibangun, pohon kapundungnya sudah tidak ada lagi, pinggir sungai ditembok. Jadi yang ada ya begini ya, pepohonan yang bukan pohon kapundung kalau sekarang. Nah ini sungainya, kita di atas sungai nih ya, ini sama-sama. Nah baik, kalau yang di sebelah kanan kita di atas itu jembatan kereta api. Kalau orang Bandung nyebutnya viaduk, viaduk harusnya, tapi orang Bandung bilangnya viaduk. Nah, ini ada yang menarik dulu ketika Belanda membangun jembatan kereta api ini rata dengan jalan yang kita lewati. Jadi ini ada pintu perlintasannya. Nah, karena ini seringnya apa ya, buka tutup pintu ya, karena kereta api ini kan aktif. Nah, akhirnya ini digali, akhirnya dibangunlah jembatan. Biasanya kalau orang bikin jalan kan jalan dulu baru bikin jembatan di atasnya. Tapi kebalik, ini udah ada kemudian ini dari makanya kalau dari sana ini kita turun, di sini kalau turun ya, tapi sampai sana kita agak naik lagi. Ini apa sih naik? Nah kalau yang di sebelah kiri kita, ini ada patungnya Ibu Tuti, nama belakangnya saya sering lupa, Subrata kalau nggak salah. Nah, Ibu Tuti ini adalah pimpinan Laskar Wanita ketika Perang Kemerdekaan. Jadi di bawah itu tuh yang ada plat-plat itu ya, sedikit cerita tentang bagaimana heroiknya para Laskar Wanita dulu ikut perang mempertahankan kemerdekaan itu. Salah satu cerita yang sempat ditulis di papan itu, ada seorang Laskar Wanita yang diminta untuk menghadapi tentara Gurkha dan akhirnya berhadapan dibunuh sama Laswi ini ya.
kepalanya dipenggal, ditenteng, dibawa ke depan komandannya dan diletakkan di atas meja. Dan saya sudah berhasil membunuhnya. Sadis ya. Ya tadi sadis kalau dulu itu bukan sadis. Memang untuk mempertahankan kemerdekaan kita masih banyak yang dikorbankan ya. Ketika itu beliau berhadapan dengan negara berkah gitu. Nah di ujung sana yang ada lokomotifnya, bukan yang di tengah-tengah, ini awalnya merupakan sebuah villa bernama Villa Maria yang dibangun untuk ibunya. Nah sayangnya ibunya belum sempat menempati villa ini, namanya Maria, ibunya belum meninggal karena kita villa itu tidak digunakan. Kemudian ketika stasiun kereta api mulai masuk di kota Bandung, gedung ini dijadikan antara stasiun wagon dan dibangunlah bangunan yang lain. Sekarang gedung ini, satu kompleks sebelah kiri kita ini sudah menjadi kantor pusatnya PT Kereta Api Indonesia. Jadi kantor pusatnya kereta api dari zaman Belanda sampai sekarang ada di kota Bandung, bukan di Jakarta ya. Sekali saya suka nggak dapat ya, saya bikin trip kegiatan boleh berkunjung ke gedung itu, dan menariknya ternyata di dalam kompleksnya PT Kereta Apinya ada beberapa bunker yang memang dibangun untuk persiapan serangan udara. Nah, salah satu dari bunker itu sekarang sudah jadi kayak galeri, jadi kita boleh masuk ke dalamnya dan foto-foto zaman dulu kita balik. Tapi harus rombongan ya, harus kita rombongan trip, boleh izin ke sana. Nah, baik, ada yang pernah mendengar penerbit Gramesia? Nah, dulu gedung bank ini merupakan kantornya penerbit atau percetakan Gramesia. Kalau sudah menjadi Bank BNI tadi. Persis di sebelahnya, di depan kita ada fotonya Bung Karno dengan tulisan Indonesia Menggugat. Nah, di sebelah Bung Karno diadili ketika Bung Karno diadili ketika dia dipenjarakan di penjara Bancai. Tadi kita lihat ya, itu dari jendela terbuka, berarti kita boleh berkunjung di gedung Indonesia Menggugat Rana. Karena memang satu ruangan depannya yang menjadi ruangan sidangnya Bung Karno itu sampai sekarang masih menjadi ruang sidang sebagai museum sebenarnya, lebih kepada sebagai museum. Jadi kalau kita mau berkunjung, ini lihat bagaimana sih dulu suasananya ketika Bung Karno diadili, bisa kita masuk ke gedung itu. Nah, baik, sebelah kanan kita, kalau bahasa kerennya namanya City Hall. Orang baru nyebutnya Taman Balai Kota. Nah, katanya hari ini ada acara tuh, kalau ada yang mau berkunjung ya, senang ya Pak ya. Nah, katanya ada kegiatannya senang bersebanjakan, ada kompas. Nah, berkumpul nih, soalnya udah lama ya, sudah lama sejak pandemik kita tidak diizinkan untuk berkumpul di Taman Balai Kota. Jadi mumpung hari ini ada kegiatan, enggak, silakan yang mau main ke sana. Bisa pura-pura tersesat di Taman Labirin. Kita di tengah-tengah itu ada Taman Labirin. Labirin ya. Nah, Taman Balai Kota ini atau Balai Kota ini dulunya merupakan rumah tenaga pekarangan yang Andis dulu, seorang pengusaha kopi yang juga merupakan asisten residen Priangan. Dan kemudian ketika Bandung berubah statusnya dari kabupaten menjadi kota Madi atau Teguh, rumahnya Andis dulu itu berubah menjadi kantornya wali kota Bandung sampai hari ini. Itu bangunan yang aslinya sudah direnovasi di tahun 1927 ya. Jadi yang sekarang masih ada itu bangunan yang dibangun tahun 1927 yang kita kenal dengan nama Gedung 44. Sementara sebelah kanan kita, saya mau bilang ini di pas saya, tapi pasti gak ada yang percaya ya. Nah, sebelah kanan kita ini sekarang menjadi rumah Desa Tangga Tiga Siliwangi ini, tapi dulunya ini juga merupakan salah satu villa tempat orang beristirahat yang terpaksa. Jadi ketika Bandung berubah statusnya dari kabupaten menjadi kota madya, jalan yang kita lewatin ini merupakan pinggir baratnya kota Bandung, jadi batas kota Bandung. Agak ke barat sedikit, sebelah sana ada nama pabrik Cina. Pabrik Cina itu udah batas luarnya kota Bandung ya. Kalau sekarang pabrik Cina sudah tidak memproduksi Cina lagi, tapi masih dipegang oleh Kimia Farma. Ya, masih ada pabrik yang masih produksi, hanya tidak memproduksi pil Cina lagi. Kiri kanan kita mirip ya, temboknya tinggi berwarna hitam. Kalau kita lihat ke atas, sudah sebelah kanan yang lebih kelihatan itu bangunannya masih asli. Ini juga dulunya merupakan villa tempat beristirahat di akhir pekan ketika masa Hindia Belanda.
Jadi ternyata di tahun 1920 sampai 1940 Bandung dikenal sebagai tujuan wisata tempatnya orang beristirahat di akhir pekan. Jadi dulu kalau akhir pekan, Sabtu, Minggu itu para pelanggar pemilik perkebunan di sekitaran wilayah Priangan ini datang ke kota Bandung untuk berlibur. Makan-makan, minum-minum. Ada satu tempat mereka berkumpul namanya Society Concordia. Nanti kita akan lewat di sana ya. Kemudian sekarang kita kenal sebagai Museum Rekreasi Asia Afrika. Dulu mereka berkumpul di sana. Kemudian nginepnya di villa yang kita lewatin, dia nginep di sana. Bagi yang dananya terbatas, mereka akan menyewa kamar di sebuah hotel. Masih ada hotel yang sampai sekarang masih berdiri juga masih ada. Nanti kita akan lewatin juga. Baik. Kita sekarang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, walaupun orang Bandung masih menyebutnya Jalan Dago. Nah, sebelah kanan kita, ini salah satu gedung yang juga dulu digunakan sebagai villa. Di atasnya ada tulisannya Brodrigo yang ada 3 warna. Tapi disebut 3 warna sementara gedungnya warna putih. Nah, karena dulu setiap hari berkibar bendera merah putih. Oh, kemarin tuh saya sempat baca, jadi saya tiba-tiba ingat kalau hari ini katanya kegiatan Car Free Day diadakan kembali hari Minggu setelah kita 3 tahun ya dilarang menguasai menjalankan Car Free Day. Jadi dua-duanya kalau ada ingin menikmati Car Free Day di Kota Bandung dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, lokasinya tadi depan kampus Topan yang di seberang sana, depannya Bank BCA itu ke arah utara, itu ada Car Free Day-nya sampai ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Seberangnya Gedung Sate itu wilayah Car Free Day-nya di Kota Bandung. Nah, baik, taman di sebelah kiri kita ini diberi nama Taman Radio. Bukan karena ada orang bang radio atau bukan radio, tapi karena gedung Brodrigo yang tadi kita lihat. Gedung Brodrigo ini di masa pendudukan Jepang sempat menjadi stasiun radio dan kantor berita Doni. Nah, ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jakarta, di saat itu seluruh stasiun radio dan televisi di Kota Bandung, Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia itu masih dikuasai oleh Jepang. Nah, stasiun radio Doni yang ada di Gedung Brodrigo ini merupakan salah satu satu-satunya radio yang berhasil direbut ke Manado dan kemudian menyebarkan berita kebaikan ke seluruh Indonesia.